Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kami akan menjabarkan langkah-langkah untuk melakukan transaksi dan operasional di aplikasi Fleet Management. Modul pertama yang akan kita bahas yaitu controlling. Menu pertama, checking armada. Form ini digunakan untuk melakukan checking kesehatan armada atau investigasi armada. Langkahnya, klik tombol baru untuk memasukkan data yang baru. Berikutnya, isikan petugas yang bertanggung jawab, misalkan Amir. Selanjutnya, isikan armada yang dicek. Kita pilih misalkan Toyota Avanza. Berikutnya, isikan kelayakan armada tersebut. Ya, dalam keadaan layak jalan, perlu perbaikan, atau layak jalan. Misalkan, kendaraan ini statusnya layak jalan. Selanjutnya, isikan catatan mengenai armada tersebut. Misalkan, kita isikan tidak ada masalah. Berikutnya yang harus kita isi yaitu odometer. Di sini odometer akan muncul secara otomatis sesuai dengan nilai yang terakhir dari armada tersebut. Bila mana ada perubahan nilai, maka kita langsung sesuaikan nilai yang ada saat ini. Berikutnya, kasih nilai terhadap kondisi-kondisi setiap elemen. Misalkan di sini kondisi yang perlu dicatat yaitu misalkan untuk bodi. Misalkan bodinya adalah tergores. Berikutnya misalkan bodi yang ada yaitu kacanya misalkan adalah retak. Kondisi yang lain misalkan yaitu AC-nya kurang dingin. Berikutnya misalkan BBM-nya perlu diisi serta akinya lemah. Bila mana entry yang ini dianggap sudah selesai, kita simpan dengan cara klik tombol simpan. Untuk investigasi kendaraan yang lain, kita klik new. Isikan seperti tadi, misalkan adalah kondisi yang dirubah yaitu bukan perlu isi BBM sama perlu servis misalkan rem. Setelah itu kita simpan. Bila mana dari entry-entry tadi ada yang salah, bisa kita koreksi dengan cara buka kembali data entryan yang sudah pernah kita buat dengan cara klik tombol buka. Selanjutnya, pilih entryan yang salah, misalkan ini. Lalu, klik tombol koreksi. Selanjutnya, lakukan koreksi terhadap hal-hal yang salah atau yang perlu diperbaiki. Setelah selesai, simpan kembali dengan klik tombol simpan. Demikian cara untuk melakukan entry data checking kesehatan armada atau investigasi armada. Menu permintaan pembelian. Form ini digunakan untuk memasukkan data permintaan pembelian barang-barang stok dan spare part yang kita butuhkan. Untuk memasukkan data baru, klik tombol baru. Berikutnya, isikan petugas yang bertanggung jawab terhadap permintaan ini. Misalkan adalah Wahyu. Untuk catatan, kita bisa isikan misalkan adalah stok habis. Langkah berikutnya yaitu memasukkan barang-barang yang kita minta dengan cara
klik tombol plus di kiri bawah atau tekan tombol F1. Kemudian pilih barang yang akan kita pesan, misalkan filter oli cartridge. Kemudian isikan spesifikasi khusus yang akan kita beli terhadap barang yang akan kita beli ini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya untuk kolom quantity, isikan jumlah quantity yang kita minta, misalkan adalah kita minta 10 biji. Berikutnya, bila ada barang lagi yang kita minta, klik tombol plus di bawah ini atau F1. Lalu pilih barang yang kita minta, misalkan ini. Isikan spek khususnya, misalkan 5, 6, 7, 8, 9. Isikan quantity yang kita pesan, misalkan 10. Kemudian kita coba lagi, misalkan kotak P3K. Spek khususnya adalah warna putih, misalkan. Kita pesan misalkan adalah 3. Dan lagi misalkan oli mesin, speknya misalkan kita kasih AW 40, kita pesan misalkan adalah 5. Jika data sudah dianggap benar, kita simpan, klik tombol simpan. Kita coba lagi. Misalkan kita pesan 5 juga, dan kita simpan. Dan bisa kita cetak form permintaan pembelian ini, klik tombol print, kemudian kita pilih jenis cetakan, misalkan kita ke layar, contoh dari bukti permintaan pembelian barang. Demikian cara untuk melakukan entry data permintaan pembelian. Jika dari entry data yang pernah kita lakukan ada kesalahan, bisa kita lakukan koreksi dengan cara klik tombol buka, kemudian pilih transaksi yang akan kita betulkan. Selanjutnya klik tombol koreksi dan lakukan koreksi terhadap data yang salah. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Demikian cara untuk melakukan entry data permintaan pembelian barang. Menu penerimaan pembelian barang. Form ini digunakan untuk penerimaan pembelian barang dari permintaan yang kita lakukan tadi. Langkahnya, klik tombol baru untuk memasukkan data baru. Berikutnya, pilih nomor permintaan yang akan diproses. Misalkan nomor 1. Berikutnya, isikan petugas yang bertanggung jawab terhadap penerimaan barang ini. Misalkan Wahyu. Berikutnya, isikan catatan mengenai penerimaan barang ini. Misalkan kita isikan nomor nota pembeliannya. Berikutnya, isikan harga dari detail barang permintaan tersebut. Selain itu juga pastikan jumlah barangnya.
sesuai apa tidak. Jadi yang kita isikan di sini adalah sesuai dengan nilai asli dari nota yang kita terima. Misalkan kuantitinya sama, kita tinggal isikan harganya sesuai dengan notanya. Misalkan yang ini per itemnya adalah 20.000. Kemudian untuk oli misalkan adalah 40.000. Dan untuk kotak misalkan adalah 50.000. Dan oli mesin kita misalkan adalah 45.000. Jika sudah selesai, kita simpan datanya dengan cara klik tombol simpan. Berikutnya, bisa kita cetak bukti penerimaan barang ini. Klik tombol cetak, pilih jenis cetakannya, misalkan kita ke layar aja. Contoh bukti penerimaan barang. Bila mana dalam entry penerimaan barang yang sudah kita lakukan ada kesalahan, bisa dikoreksi dengan cara klik tombol buka untuk membuka data yang pernah kita entrykan. Kemudian pilih transaksi yang salah. Selanjutnya klik koreksi dan lakukan koreksi terhadap data yang salah. Jika sudah selesai, kita simpan kembali, klik tombol save. Demikian cara untuk melakukan penerimaan pembelian barang dari permintaan pembelian. Menu penerimaan barang non pembelian. Form ini digunakan untuk mendata barang-barang yang kita terima tetapi bukan dari pembelian, misalkan dari bekas servis, atau bisa juga digunakan untuk mendata stok awal barang. Untuk memasukkan data baru, klik tombol baru. Berikutnya, isikan petugas yang bertanggung jawab. Isikan catatan mengenai penerimaan barang ini, misalkan adalah visa servis. Berikutnya, masukkan barang-barang yang kita terima dengan cara klik tombol plus di kiri bawah atau klik tombol F1. Lalu kita pilih barang yang kita terima, misalkan adalah oli mesin magnetik, dan kita isi spek khususnya, misalkan adalah bekas servis. Kemudian kita isikan kuantitinya, misalkan adalah 2 biji, dan taksasi nilai harga per kuantitinya. Misalkan barang ini masih mempunyai harga 20.000 misalkan. Karena barang ini bekas, kita klik tanda BS. Kita masukkan barang lagi, misalkan aki mobil. Itu misalkan bekas dari AD 1234, misalkan kuantiti 1, nilai taksasi misalkan masih dikasih harga 15.000. Dan BS. Jika sudah selesai, kita simpan dengan cara klik tombol simpan, serta bukti bisa kita cetak dengan cara klik tombol printer atau cetak dan pilih cara cetaknya. Demikian cara untuk melakukan penerimaan barang non pembelian. Jika ada entry yang salah atau transaksi yang salah, bisa kita koreksi dengan cara klik tombol buka data, pilih nota atau transaksi yang salah, klik tombol koreksi, kemudian lakukan koreksi. Jika sudah selesai, simpan kembali.
Demikian cara untuk melakukan entry data penerimaan barang non pembelian. Demikian tadi langkah-langkah untuk melakukan transaksi di aplikasi Build Management ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Insya Allah kita diberi kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.